Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Marsono. Saya dari mahasiswa UGM Yogyakarta, angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor lingkungan eksternal PT BC Internasional Tbk. Ini adalah bagian dari tugas mata kuliah, yaitu GBE, Government Business Environment. Oke, langsung saja. Yang pertama, adalah latar belakang. Di sini pertama yaitu BPS merilis PDB sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 2 2020, yaitu sebesar 16,24% dari Tribun News atau 15,46% dan tumbuh kontribusi positif 2,19%. Kemudian yang kedua yaitu FAO PBB pada Komisi Asia Pasifik untuk Statistik Pertanian APCAS ke-28 di Bali tahun 2030 dengan hampir setengah miliar orang yang kelaparan masih berjuang untuk bertahan hidup di wilayah Asia Pasifik. Kemudian yang ketiga yaitu sektor pertanian juga merupakan sektor utama yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa. Ini ada informasi dari BPS. Kemudian yang keempat yaitu pada tahun 2019 dari 264 juta, 4 juta adalah petani. Jadi dari kesimpulan ini, yang pertama yaitu terjadi kesenjangan jumlah produktivitas pangan dengan jumlah permintaan penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua, perlu ditopang teknologi pertanian seperti penyediaan benih berkualitas. Oke, next. Oke, yang pertama yaitu rumusan masalah. Pertama, dari latar belakang tadi kita bisa merumuskan masalah. Yang pertama yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi PT BC Internasional Tbk dalam melakukan bisnis. Kemudian yang kedua, apa peluang serta ancaman yang muncul berdasarkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi PT BC Internasional Tbk dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang ketiga, apa saja strategi bisnis yang dapat dijalankan PT BC Internasional Tbk ke depan. Kemudian dari rumusan masalah kita lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi PT BC Internasional Tbk dalam menjalankan bisnis. Kemudian dari tujuan ini penelitian ini adalah yang kedua untuk menganalisis berbagai macam peluang serta ancaman yang muncul dari faktor eksternal yang ada. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan saran strategi baru yang dapat digunakan oleh BC Internasional Tbk ke depannya. Oke, yang ketiga di sini ada metode penelitian ya. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber penelitian dan analisis dalam penulisan makalah. Jadi bisa berupa website perusahaan, bisa berupa artikel atau berita-berita di website gitu seperti itu. Kemudian berlanjut ke profil perusahaan. Jadi saya mengambil profil perusahaan, saya mengambil PT BC Internasional di sini, yaitu PT BC Internasional Tbk perseroan didirikan di Indonesia dengan nama PT Bright Indonesia Seed Industry berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta nomor 35 tanggal 22 Juni 1983. Oke, berdasarkan anggaran dasar terakhir, ada 17 kegiatan usaha perseroan atau yang dilakukan oleh PT BC Internasional. Yang pertama yaitu pertanian jagung, kedua pertanian padi hibrida, kemudian yang ketiga pertanian hortikultura sayuran daun, yang keempat pertanian hortikultura buah, dan lain-lain. Jadi di sini ada 17 kegiatan usaha. Termasuk di dalamnya itu ketika kita lihat di profil perusahaan di PT BC itu ada bioteknologi, ada penelitian di sana. Kemudian
di sini ada pabrik pengolahan benih yang dilakukan oleh PT BISI Internasional, yaitu pertama di Desa Sumberagung, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi dari ketiga pabrik ini berada di area Jawa Timur. Oke, lanjutnya adalah mengenai visi dan misi perusahaan. Jadi visi PT BISI Internasional, TBK, yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang. Ya, jadi bagaimana fungsi dari PT BISI ini supaya membantu dunia ya dalam memenuhi kebutuhan pangan seperti itu. Kemudian misinya dengan meningkatnya permintaan dunia akan pangan, pakan, bahan bakar dan serat, kami memberikan produk, teknologi dan dukungan yang inovatif untuk membantu petani meningkatkan produktivitas. Seperti itu. Kemudian di sini ada produk ya, ada produk dari PT BISI. Yang pertama yaitu di sini dibagi 4 ya, yang biasa dijual ke masyarakat. Yang pertama benih jagung hibrida. Ya, dari PT benih jagung hibrida sini bisa contohnya di sini yaitu BISI 16, BISI 18, BISI 222, BISI 226 seperti itu jagung. Kemudian yang kedua benih padi ya. Benih padi di sini contohnya yaitu ada Intan R1, Intan R2, Ciherang seperti itu. Kemudian ada benih hortikultura, ini di sini ada sayuran gitu seperti itu, ada sayuran, ada buahan seperti timun, melon, ada cabai gitu. Kemudian yang keempat itu pestisida dan pupuk. Nah, dari pestisida dan pupuk ini PT BISI menyediakan 86 produk ya, berbagai fungsi, yaitu dari fungsi herbisida, kemudian fungsi fungisida, kemudian ada fungsi insektisida. Oke, dari profil visi dan misi, kita akan berlanjut mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi bisnis di PT BISI Internasional. Oke, aspek yang pertama adalah demografi. Saya melihat di sini sekitar 15,86% dari 267,7 juta penduduk Indonesia pada data sensus 2018 di data BPS, kelompok terdiri dari kelompok padi, palawija, hortikultura, dan perkebunan. Ya, dari kelompok-kelompok tersebut, itu saya pecah lagi menjadi 2, yaitu kelompok jumlah petani laki-laki itu sebesar 25.436.478. Kemudian jumlah petani wanita atau perempuan itu sekitar 8.051.328. Kemudian yang kedua, jumlah penghuni lahan gurem. Lahan gurem di sini adalah kurang dari 0,5 hektar, itu sebesar 27.222.773, itu naik 1,6% dari tahun 2013. Kemudian yang ketiga, jumlah pengguna lahan luas itu sekitar dari 0,5 hektar sampai lebih dari 10 hektar, itu sekitar 27.682.117. Dari sisi demografi ini kita bisa diambil peluang, yaitu muncul inovasi baru untuk meningkatkan produktivitas pertanian akibat jumlah permintaan yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun akibat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Jadi dari setiap tahun itu kan pertumbuhan Indonesia itu semakin naik. Jadi jumlah permintaan ini juga semakin naik. Kemudian ancaman yang terjadi dari aspek demografi yaitu pertama, BPS melansir pekerja di sektor pertanian tercatat 35,7 juta orang atau sekitar 28,79% dari jumlah penduduk bekerja 124,1 juta jiwa. Sementara di tahun lalu,
jumlah pekerja sektor pertanian itu di angka 35,9 juta orang, atau sekitar 29,68% dari jumlah penduduk bekerja itu 121,2 juta orang. Kemudian ancaman dari aspek demografi yaitu cuaca yang tidak menentu. Jadi kita lihat kalau faktor geografis di Indonesia ini kan curah hujan kadang hujan deras, kadang kemarau panjang seperti itu. Jadi ini bisa mengakibatkan berkurangnya atau meningkatnya jumlah permintaan di sektor pertanian. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah aspek bisnis dan ekonomi. Oke, dari kita berlanjut ke aspek bisnis dan ekonomi, di sini saya mencatat bahwa perseroan mencatat pendapatan di akhir tahun 2019 PT PC yang stabil sebesar 2,27 triliun dibandingkan penurunan 1,93% tahun 2018. Dan pada laporan terpisah tahun 2020 terjadi kenaikan laba berjalan pada akhir September 2020. Kemudian aspek bisnis dan ekonomi ini di sini ada ekspor. Di sini kalau ekspor itu kalau saya lihat telah terjadi tahun 2016 itu di India. Kemudian juga pernah mengekspor benih jagung ya, itu di Sri Lanka. Kemudian yang ketiga ada meningkatnya volume permintaan produk pangan di Indonesia. Kemudian yang keempat, PTBC menawarkan paket yaitu solusi total ya sarana produksi pertanian dan penuh hibrid. Jadi paket total di sini yang dimaksud adalah petani itu bisa membeli benih padi ya, benih padi, benih jagung, kemudian sarana produksi yaitu ada pupuk. Ya, ada pupuk. Kemudian di sini ada ancaman. Ancaman di sini secara global itu perlambatan pertumbuhan perang dagang antara China dan US serta melemahnya harga komoditas pada tahun 2019 menyebabkan pertumbuhan melemah hanya mencapai 5%. Ya. Kemudian yang kedua, tahun 2019 PT BC mengalami gangguan pasokan bahan baku untuk sarana produksi pertanian, terutama berasal dari China. Kemudian yang ketiga yaitu COVID-19. Jadi dari bisnis ekonomi dari ketiga faktor ini mempengaruhi aspek bisnis di PT BC internasional. Kemudian peluang yang bisa didapat yaitu populasi Indonesia terbesar keempat di dunia, lebih dari 270 jiwa. Itu perlu ketahanan pangan. Yang pertama, daratan 1,19 juta ya hektar ya hanya 12,9 tanah subur cocok untuk bertani. Kemudian perubahan iklim. Jadi dari perubahan iklim kemudian lahan itu ya daratan 27 itu subur itu bisa mempengaruhi bisnis di PT BC Internasional dalam hal sektor pertanian. Oke, faktor selanjutnya adalah alam. Aspek alam di sini saya melihat aspek alam sangat berpengaruh terhadap ekosistem pertumbuhan bisnis pertanian di Indonesia, mulai dari letak geografis, struktur tanah, pola kehidupan masyarakat, iklim yang sepenuhnya tidak bisa dikontrol oleh manusia. Jadi kalau letak geografis sudah kita bisa lihat sendiri ya, ada kemarau, ada musim hujan. Kemudian struktur tanah di sini beda-beda ya. Kalau misalkan di Kalimantan lahan gambut ya, kalau misalkan di pegunungan bebatuan seperti itu ya. Kemudian ancaman dari faktor aspek ini, faktor utama ya pada kondisi alam yaitu pertama adalah bencana alam, pola hidup masyarakat, dan cuaca. Ya, bencana alam ini kita tidak bisa kontrol ya, karena ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Kalau pola hidup masyarakat ini sangat mempengaruhi ya bagaimana ketika nanti masyarakat itu mengkonsumsi pola hidup sehat ya. Kemudian cuaca jelas ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman. Kemudian bahan-bahan kimia yang secara tidak langsung mempengaruhi struktur tanah. Jadi kalau kita pakai pupuk ya, pupuk organik dan pupuk anorganik ini juga bisa mempengaruhi dari struktur tanah. Kemudian peluang bisa yang didapat yaitu berbagai macam masalah bagi petani. PT BC muncul inovasi untuk memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian mulai dari bibit unggul, sayuran, dan pestisida. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa
dengan berbagai macam inovasi ini, saya yakin PTBC itu bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dalam hal untuk memenuhi kebutuhan pangan dan untuk bisnis di bidang pertanian, di sektor pertanian seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hukum domestik. Saya melihat di sini perseroan menjalankan tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa kegiatan usahanya selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku seperti izin usaha, produk yang sudah tersertifikasi, dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian ancaman, ini pada tahun 2005 saya melihat ada berita di web itu adanya dari petani itu silang bibit ya. Itu terjadi pada tahun 2005, petani di Nganjuk divonis bersalah melakukan pembelian ilegal. Ya, jadi petani itu membeli benih dari PTBC, kemudian dari benih itu beliau itu menyilangkan seperti itu ya. Jadi dari benih satu ke benih duanya ini disilangkan kemudian dijual ya. Dijual tanpa adanya sertifikasi seperti itu. Kemudian yang kedua, kebijakan domestik yang mempersulit kegiatan usaha. Iya, ini bisa dari faktor pemerintah daerah, dari faktor pemerintah pusat seperti itu. Kemudian peluang, dengan adanya produk sertifikasi, maka hak paten dan inovasi tentang produk baru bisa menambah nilai jual. Jadi ketika produk sudah tersertifikasi, itu ancaman itu bisa dikecil ya, ada mengecil karena apa? Karena dari petani-petani yang mungkin mempunyai sifat negatif ya, itu bisa dikurangi dari efek dari produk sertifikasi seperti itu. Kemudian hukum internasional, aspek selanjutnya. Ini saya melihat satu, PT BIS Internasional TBK BIS ini mendatangani kerjasama perjanjian ekspor benih dengan Tanindo Seed Private Limited dari India dan Dongfang Xiaotai dari China. Kemudian pendatangan kerjasama tersebut untuk mengekspor benih ke India dan China pada tahun 2016. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan bahwasanya PTBC sudah pernah melakukan kegiatan ekspor benih. Kemudian yang kedua, produksi benih jagung hibrida PTBC sebagian besar berhasil menjadi market leader di Indonesia seperti BC18, BC2, BC16, BC228, dan saat ini salah satu varietas lain unggulan BC, yaitu BC222 sudah berhasil menembus pasar ekspor yaitu di Sri Lanka pada tahun 2018. Kemudian ancaman dari hukum tersebut yaitu adanya COVID-19. Jadi dengan adanya COVID sekarang ini jelas ekspor tidak bisa sepenuhnya dilakukan. Seperti itu bisa menghambat kegiatan ekspor impor. Kemudian yang kedua, pesaing lama atau baru dari berbagai belahan dunia. Jadi kalau kita lihat di sini terjadi perang dagang ya. Ketika terjadi kita sudah melakukan kegiatan ekspor, melakukan kegiatan jual beli antar negara, itu mengakibatkan terjadi perang harga seperti kompetitor dari BC ini adalah pionir seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebijakan-kebijakan pemerintah atau dari pemerintah luar negeri. Ya, misalkan nanti terjadi aturan gitu dari pemerintah Sri Lanka, ya, misalkan dari Sri Lanka atau India itu mengurangi, ya, mereka lebih misalkan ekspansi di negaranya sendiri seperti itu. Kemudian peluang di sini yang bisa diambil yaitu BC berencana investasi langsung dengan membangun fasilitas pengembangan benih di India. Jadi dari kegiatan ekspor tadi yang terjadi di tahun 2016 itu PDBC ada upaya, ada rencana untuk melakukan investasi pengembangan benih di daerah sana di India. Yang kedua, ekspansi jelas. Ini bisa dilakukan dalam rangka untuk pengembangan bisnis usaha PTBC. Kemudian kerjasama dengan berbagai stakeholder. Ini bisa dilakukan dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat, dengan komunitas petani, seperti itu. Kemudian aspek selanjutnya adalah sosial budaya. Aspek sosial budaya, di sini ada 3 saya melihat. Yang pertama adanya upaya pengembangan komunitas pertanian dalam sistem kontrak untuk memproduksi benih. Ya, jadi
di sini ada komunitas pertanian. Ya, jadi ada kerjasama dari antara PTBC dengan masyarakat setempat ataupun dengan masyarakat sekitar. Kemudian pada tahun 2020 PTBC Internasional melakukan CSR di wilayah Lombok, Barat dan NTB dengan pemberian sembako dan telur. Yaitu ini terjadi pada tahun 2020 yaitu di Mataram. Ya, Mataram dan daerah Lombok di NTB, tepatnya seperti itu. Kemudian tanggung jawab terhadap produk. Jadi di sini bagaimana dalam mengeluarkan sebuah produk di sini sudah teruji ya secara high lab secara bagaimana produk dari misalkan benih hibrida ya, benih jagung itu berapa lama bisa nanti ditanam seperti itu, bagaimana nanti masa kadaluarsa seperti itu, bagaimana cara pengolahannya seperti itu. Tercatat di sana. Jadi ada tanggung jawab dari PTBC. Kemudian ancaman, di sini gaya hidup masyarakat cenderung memilih pola hidup sehat. Ya, di sini dari akibat COVID-19. Jadi ketika nanti masyarakat cenderung mempunyai pola hidup sehat, misalkan padi ataupun dari jagung itu dikonsumsi, mungkin secara tidak langsung mempengaruhi produktivitas dari penjualan. Seperti itu. Kemudian peluang yang bisa didapat yaitu kerjasama dengan mitra dan berbagai elemen untuk mendongkrak penjualan. Oke, selanjutnya aspek dari pemerintah ya. Di sini ada 4 saya melihat. Yang pertama, Presiden Jokowi minta sektor pertanian terus berproduksi dan perluas akses produk pertanian dan pangan. Ini saya melihat pada liputan 6 dan Medcom pada tahun 2020. Kemudian yang kedua, Presiden Jokowi bakal canangkan optimalisasi lahan rawa untuk produksi pangan pada Hari Pangan Sedunia (HPS). Kementerian Pertanian pada tahun 2018. Ya, pada tahun 2018 Presiden Jokowi ingin mencanangkan optimalisasi lahan rawa. Kemudian yang ketiga, Jokowi minta model bisnis pertanian food estate terintegrasi. Ya, ini media Indonesia pada tahun 2020 sekarang ini. Ya, pemerintah ingin melakukan kegiatan food estate terintegrasi seperti itu. Yang keempat yaitu pemerintah tingkatkan daya saing produk pertanian di pasar global. Ya, ini bisa menjadi peluang. Ya, peluang yang bisa didapat dari kegiatan aspek pemerintah ini, PTBC bisa masuk ke sektor dari program pemerintah dalam membantu percepatan program produktivitas pertanian dan pangan di Indonesia. Ya, dari lahan rawa tadi, misalkan di Kalimantan, seperti itu lahan rawa di sana kan banyak. Jadi PTBC bisa kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk membantu percepatan produktivitas pertanian. Kemudian ancaman nih. Di sini ada 3 saya melihat. Pertama, adanya potensi konflik agraria dalam RUU Cipta Kerja ahli fungsi lahan. Jadi ketika kemarin terjadi demo ya, itu sebagian dari kelompok mahasiswa atau petani seperti itu, mereka itu melakukan kegiatan bagaimana terjadi konflik ya ahli lahan. Jadi dari lahan pertanian sekarang ini mau dialihkan fungsikan menjadi sektor usaha. Jadi ini bisa mempengaruhi produktivitas petani. Kemudian yang kedua, fenomena La Nina, yaitu meningkatnya curah hujan. Pemerintah siapkan asuransi petani. Ya, jadi di sini curah hujan. Jadi curah hujan atau cuaca di Indonesia ini tidak menentu. Bisa sangat lebat seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah yang bersifat non-pertanian. Oke, next. Oke, lanjutnya adalah politik. Aspek politik di sini saya melihat ada 2. Yang pertama, adanya isu Direktur BC Internasional BC mengundurkan diri sehingga terjadi pergantian kepemimpinan pada entitas tersebut, yaitu pada beliau Setiadi Setiokusumo. Kemudian yang kedua, Direktur Agus Saputra BC Internasional menjual seluruh saham BC miliknya dan hasil RUPS PTBC Internasional Tbk akan membagikan dividen tunai sebesar 38 per saham atau 37,15% dari laba pada tahun 2020 pada bulan September kemarin. Nah, jadi ini bisa mempengaruhi
bagaimana nanti kepercayaan masyarakat terhadap PTBC. Kemudian ancaman, ya, hambatan ini yang pertama yaitu adanya penyesuaian kebijakan baru dari akibat perubahan kepemimpinan. Jadi ketika nanti Pak Setiadi Kusumo, itu ketika nanti terjadi perubahan kepemimpinan maka akan terjadi perubahan gaya, perubahan gaya kebijakan-kebijakan baru seperti itu. Kemudian yang kedua adanya intervensi dari pemerintah yang tidak mensupport kegiatan PTBC. Ya, misalkan nanti terjadi, misalkan tadi lahan rawa di daerah di sana itu dibantu oleh pemerintah dalam artian BUMN. Seperti itu. Jadi pihak sektor swasta mungkin tidak bisa ikut atau hanya sebesar sekian persen seperti itu. Itu juga akan menghambat PTBC. Kemudian peluang yang bisa didapat yaitu pertama pergantian kepemimpinan yang baru bisa menyegarkan kebijakan-kebijakan lama yang tidak relevan. Misalkan dari Bapak Setiadi Kusumo ini kebijakan-kebijakan yang diambil cocok untuk tahun 2020, kemungkinan besar di tahun 2021, 2022 itu tidak cocok. Jadi dengan adanya perubahan kepemimpinan baru ini ada penyesuaian kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian yang kedua adanya kepercayaan dari berbagai stakeholder, ya. Ketika tadi terjadi pembagian dividen seperti itu, ya itu bisa memunculkan kepercayaan terhadap PTBC. Bahwasanya PTBC itu labanya sekian persen, labanya cukup tinggi. Kemudian ketika adanya kerjasama dengan pihak eksternal di sini bisa meliputi dengan mitra, dengan pemerintah daerah seperti itu. Kemudian aspek selanjutnya yaitu teknologi informasi. Ya, ini adalah aspek terakhir, bagaimana dari aspek 9 ini mempengaruhi visi internasional. Kalau dari aspek teknologi ini saya melihat bahwa revolusi industri 4.0 selama tahun berjalan entitas terus melakukan riset dan pengembangan. Menggunakan pengalaman di bidang bioteknologi untuk menciptakan produk baru dari benih, kemudian sayuran dan buah-buahan ataupun jenis yang lain. Seperti itu. Kemudian ancamannya itu teknologi membuat kompetitor bermunculan dan terjadi perang harga baik dalam maupun luar negeri. Jadi baik di dalam maupun luar negeri. Jadi ketika teknologi ini semakin kuat, semakin mudah diakses seperti itu, jadi bisa muncul kembali lagi komputer-komputer baru untuk PTBC. Kemudian peluang di sini, pengembangan bisnis menjadi peluang besar untuk membangun pasar baru dan berbagai variasi produk. Jadi ketika produksi pertanian ini meningkat, sedangkan petani ini cenderung menurun karena fungsi dari SDM yang ada ini, sumber daya manusia ini beralih fungsi dari petani itu melakukan urbanisasi ke kota-kota, bekerja di kantoran seperti itu. Jadi ketika petani berkurang, sedangkan produktivitas pangan, kebutuhan pangan dan petani ini meningkat, sehingga membuat bisnis ini bisa berkembang seperti itu. Kemudian dari aspek-aspek tadi, ya aspek-aspek 9 tadi, di sini saya memberikan strategi ataupun saran seperti itu. Yang pertama pada pengembangan bisnis atau operasional. Yang pertama yaitu melakukan inovasi produk baik lama ataupun baru, benih, sayuran, sarana produk pertanian, buah-buahan dan lain-lain. Ya, jadi inovasi produk dari benih yang sudah ada, misalkan dari benih ciherang, benih jagung seperti itu, mungkin nanti ada benih kacang seperti itu. Ya, kemudian buah-buahan ataupun produk-produk masyarakat petani pada umumnya ya. Ini bisa dilakukan inovasi-inovasi baru. Kemudian yang kedua, menambah area pangsa pasar ekspor yang terhenti akibat COVID-19. Ya, ini bisa menjadi bisa ditambah ekspansi, misalkan menambah cabang seperti itu, tidak hanya di area Jawa Timur saja. Kemudian menambah unit bisnis lain yang related ataupun unrelated. Jadi misalkan tadi kan ada 4 produk ya, ada 4 produk misalkan related ya, ada hubungan ya produk baru ini, atau misalkan related, misalkan terjadi
pengembangan produk bisnis baru related, contohnya misalkan finance. Jadi masyarakat di sini bisa membeli produk sekaligus ini secara misalkan secara kredit seperti itu. Kemudian yang keempat, melakukan ekspansi ya, melakukan ekspansi dengan misalkan mengakuisisi atau merger seperti itu. Kemudian pengembangan pemasaran di sini, peran teknologi dan pertukaran informasi untuk memasarkan produk baik domestik ataupun ekspor lebih luas lagi. Ya, dengan adanya teknologi ini bisa dipasarkan lebih luas lagi, tidak hanya di Sri Lanka ataupun di India. Seperti itu. Kemudian kemitraan dengan komunitas pertanian. Ya, ini ditambah lagi ya, semakin luas karena petani itu kan di berbagai kelompok daerah itu kan beda-beda. Kemudian kerjasama dengan berbagai stakeholder, ini bisa dengan pemerintah daerah, seperti itu, bisa komunitas-komunitas yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pengembangan SDM. Nah, di sini saya melihat satu, mempertahankan SDM unggul yang berkontribusi terhadap entitas ini harus dipertahankan. Karena apa? Karena petani di sini kan kalau saya lihatnya masih awam ya, masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara bercocok tanam yang baik, bagaimana mengembangkan produktivitas pertanian mereka seperti itu. Jadi ketika PTBC bisa melakukan knowledge ya, bisa melakukan transfer pengetahuan dengan para petani, ini bisa memberikan ilmu baru bagi para petani. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan pengembangan SDM seperti transfer pengetahuan atau training. Ya, dengan semakin banyaknya pengetahuan ini bisa memberikan efek bagi kegiatan efektivitas di PTBC. Kemudian yang ketiga, mendorong semua SDM, baik lama ataupun baru, untuk fokus pada visi dan misi perusahaan dalam menjalankan aktivitas serta dilakukan KPI, ya, Key Performance Indicator, penilaian. Jadi ketika sudah dilakukan penilaian, bagaimana SDM itu bisa fokus bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan keuangan. Di sini saya mencatat ada 3 yang perlu ditambah lagi, yaitu adanya aturan dan kebijakan yang tegas dan struktur. Ya, ini sangat bagus sekali. Karena apa? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan banyak terjadi korupsi ya, banyak terjadi hal-hal yang di luar aturan seperti itu. Ini bisa ditegaskan dari aturan-aturan yang berlaku. Kemudian selalu update dan peka terhadap teknologi ya. Dengan sekarang ini industri semakin berkembang, ini menunjukkan bagaimana PTBC harus selalu terbuka dengan teknologi. Kemudian yang ketiga, adanya kontrol dan pengembangan SDM untuk memperkaya hasil laporan keuangan menjadi lebih baik dan akurat. Ya, dengan adanya sistem yang terintegrasi, kemudian dengan adanya teknologi ini membuat hasil laporan keuangan ataupun kegiatan yang berhubungan dengan keuangan ini bisa menjadi lebih akurat dan lebih baik, seperti itu. Sekian dari saya, presentasi mengenai PTBC Internasional. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.